Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Hujan deras yang mengguyur wilayah Makassar, Maros, dan sekitarnya kembali menyebabkan banjir, termasuk di Dusun Pamanjengan, Kecamatan Moncongloe. Kondisi ini menjadi rutinitas tahunan yang mengganggu aktivitas warga dan berdampak pada perekonomian lokal. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir. Akibatnya banjir pun melanda 10 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Salah satu wilayah yang terendam banjir adalah Jalan Poros Dusun Pamanjengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Banjir bahkan sampai masuk ke rumah warga. Kondisi ini sudah menjadi rutinitas tahunan bagi masyarakat setempat. Banjir yang terjadi tidak hanya menyebabkan kemacetan, mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak signifikan bagi perekonomian lokal. Abdurrahman, warga Dusun Pamanjengan, yang merupakan seorang pengusaha aluminium, mengaku sudah berdamai dengan kondisi ini. Ia tetap membuka toko seperti biasa, seolah tak ada genangan air. Kendati pun demikian, Abdurrahman tetap berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan. Ya, setidak-tidaknya pemerintah harus bikinkan saluran lah supaya air tidak bisa tergenang di sini, supaya tidak banjir. Ini macet ini, setiap ada hujan banjir pasti macet. Hal serupa dirasakan oleh Mulyati, pemilik warung di Pamanjengan. Ia merasakan penurunan pelanggan akibat akses yang terhambat oleh genangan air. Langsung masuk ke rumah. Biasa juga begitu, Bu? Iya, Setiap tahun? setiap tahun. Iya, berpengaruh karena kita kan jual minuman baru. Nggak ada orang yang singgah. Meski terus dikepung banjir setiap tahunnya, warga Dusun Pamanjengan tetap mencoba bertahan. Mereka berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur seperti saluran air dan jalan. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, sebagian besar dari kita memiliki kebiasaan duduk menyilangkan kaki. Namun tahukah Anda, kebiasaan ini bisa menyebabkan gangguan postur tubuh seperti skoliosis. Simak liputan berikut ini. Duduk dengan menyilangkan kaki telah menjadi kebiasaan umum di berbagai kalangan, baik saat bekerja, bersantai, maupun menunggu di ruang publik. Meski nyaman, kebiasaan ini ternyata menyimpan risiko terhadap postur tubuh dan kesehatan tulang belakang jika dilakukan secara berlebihan. Menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Yose Waluyo, SPKFR MSK, duduk menyilangkan kaki tidak secara langsung menyebabkan kelainan tulang seperti skoliosis. Tetapi jika kebiasaan ini dilakukan dalam waktu lama dan secara terus-menerus, dapat memicu ketidakseimbangan otot dan postur tubuh. Ketidakseimbangan ini diakui Dr. Yose Waluyo, jika tidak segera diperbaiki, dapat meningkatkan risiko skoliosis fungsional atau kelainan lengkungan tulang belakang. Kalau struktural itu secara langsung kegiatan menyilang itu tidak akan menyebabkan skoliosis gitu ya. Tapi kegiatan menyilang itu dia bisa secara fungsional itu membuat skoliosis karena beberapa hal. Pertama adalah misalnya imbalance ototnya gitu ya. Tapi itu pun harus dilakukan terus-menerus, bukan yang kita sekali. Tapi kalau kita bisa selama kerja selalu menyilangkan kaki gitu ya, yang secara tidak langsung posisi menyilang itu akan merubah posturnya seseorang. Jadi ada posturnya tidak bisa kalau kita nyilang kemudian ngelokok, sebenarnya bukan tidak menyilang, duduk aja. Kalau ada orang yang duduknya misalnya agak miring gitu ya dan terus menerus mungkin berjam-jam ketika dia ketika dia bekerja, itu bisa menyebabkan juga. Tapi secara langsung tidak gitu ya, karena kalau secara langsung skoliosis ini luas, tapi dia bisa berhubungan dengan genetik, bisa juga trauma, atau bisa juga penyakit lainnya gitulah yang memberikan memberikan efek kepada tulang belakangnya. Tapi apakah duduk bersilang itu menyebabkan skoliosis? Secara langsung tidak. Tidak hanya itu, kebiasaan duduk menyilang kaki juga dapat mempengaruhi aliran darah di kaki, menyebabkan tekanan pada pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko varises. Selain itu, kebiasaan ini dapat membuat satu sisi panggul menjadi lebih tinggi daripada sisi lainnya.
sehingga memperburuk distribusi beban tubuh. Untuk mencegah risiko tersebut, para ahli merekomendasikan agar kita selalu memperhatikan postur tubuh saat duduk. Duduk dengan kedua kaki menapak rata di lantai dan punggung tegak lurus adalah posisi ideal yang membantu menjaga keseimbangan tulang belakang. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pelanggaran HAM di Papua kembali menjadi sorotan Deplu Amerika Serikat yang menerbitkan nama seorang personil TNI sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Tapi di luar pencekalan, apa makna pencantuman nama Alpius Hasim Madi dalam daftar pelanggar HAM ini? Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional dan Hari HAM Sedunia tahun ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kembali memberi penghargaan bagi mereka yang melawan korupsi dan membela HAM di berbagai negara. Pada saat bersamaan, Deplu juga menerbitkan daftar koruptor dan pelanggar HAM. Di antara 14 nama dalam daftar tahun ini, ada nama Alpius Hasim Madi yang disebut pelanggar HAM berat dalam kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 2020. Atas nama gereja-gereja, atas nama orang Papua, kami berterima kasih untuk pemerintah Amerika memperhatikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan dengan tegas menolak para pelaku kekerasan pelanggaran HAM di Papua seperti Alpius contohnya untuk dicekal, tidak boleh ke Amerika. Pendeta Leonora atau Dora Balubun dulu pemimpin pemakaman Pendeta Yeremia dan menjadi anggota tim investigasi independen bersama Victor Mambur dan Haris Azhar. Ini juga menjadi evaluasi untuk pemerintah Indonesia. Kalau negara lain bisa melihat peristiwa ini dan kemudian mengambil langkah, pelaku pelanggaran HAM tidak boleh datang ke Amerika. Apa pemerintah Indonesia tidak bisa menghukum mereka sebagai pengakuan bahwa benar kekerasan itu terjadi? Kasus pembunuhan ini sebelumnya telah diangkat dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2021, mengacu pada temuan Komnas HAM Indonesia, meski nama Alpius saat itu tidak disebut eksplisit. Ya, menarik karena peristiwa pembunuhan di luar hukum Pendeta Yeremia Zanambani itu kan terjadi 4 tahun lalu ya, 19 September 2020. Tapi baru di tahun keempat ini kemudian muncul sanksi. Pasti ada dasar ya dari keputusan ini. Tapi yang menarik adalah bahwa di situ jelas ditulis sebagai gross human rights violation. Artinya pelanggaran HAM berat. Sementara di Indonesia kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani ini belum dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Mengomentari pengumuman Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Roliansa Sumirat secara tertulis kepada VOA menyatakan Indonesia secara konsisten tidak mengakui sanksi unilateral selain sanksi dari PBB. Dengan masuknya nama Alpius Hasim Madi dalam daftar pelanggar HAM berat, maka sesuai perundangan di Amerika Serikat yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Amerika Serikat untuk sekedar berkunjung maupun untuk mengikuti pelatihan militer. Tapi bagi aktivis dan pengamat yang diwawancarai VOA, pencekalan ini bukanlah yang paling signifikan dari pencantuman nama Alpius sebagai pelanggar HAM berat. Tahun sebelumnya, Deplu Amerika Serikat juga memasukkan nama mantan pejabat daerah dan mantan personel TNI sebagai pelanggar HAM berat, masing-masing terkait pelanggaran HAM di Langkat, Sumatera Utara, dan pembunuhan Teis Eluai di Papua. It does suggest that the Biden administration and the State Department is at least continuing to monitor the human rights situation in West Papua closely. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat di bawah beberapa presiden berturut-turut juga tak banyak menekan negara seperti Indonesia soal HAM dan justru mempererat kerjasama militer sebagai bagian kemitraan strategis komprehensif. There is very little record in the recent past of the U.S. Congress actually utilizing the tools at its disposal to condition military or economic or technical assistance to an improvement in the human rights situation in Indonesia. Dari Washington DC dan Jakarta, Yuni Salim, Fatia Wardah, dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.